Haleluya, puji Tuhan saudara. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan diberkati dan saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ayat emas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu Bapa, kami siap diproses melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi setiap hati kami, sehingga ketika firman-Mu ditabur, firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami merenungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang bahwa Tuhan memberi upah kepada orang-orang yang mau bekerja keras. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, saya percaya setiap kita rindu supaya apa yang kita kerjakan ada hasilnya, ada dampaknya, ada upah yang kita terima. Dan firman Tuhan juga menegaskan bahwa Dia Allah yang rindu memberi upah kepada umat-umatnya yang hidup bekerja keras. Hari ini, adakah saudara sedang melakukan pekerjaan saudara, melakukan usaha saudara, saudara melakukan yang terbaik dalam apa yang sedang saudara kerjakan, dan saudara rindu saudara menerima upah atas segala yang saudara kerjakan? Renungan ini adalah untuk saudara. Bagaimana supaya saudara bisa menerima upah atas kerja keras saudara? Bagaimana supaya saudara menerima hasil atas usaha saudara? Kerinduannya saudara melalui renungan ayat-ayat emas ini, saudara melakukan yang terbaik di dalam kehidupan saudara, dan kemudian saudara mengalami upah atas apa yang saudara kerjakan, sehingga itu akan menjadi kesaksian. Saudara, saya rindu saudara menyaksikan bagaimana Tuhan memberi upah atas pekerjaan saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam video ini, dan kemudian saudara menerima berkat Tuhan, menerima upah yang luar biasa daripada Tuhan. Silakan disaksikan di kolom komentar video ini saudara, supaya menguatkan anak-anak Tuhan yang lain bagaimana mereka harus bekerja, dan bahwa Tuhan pasti memberi upah atas apa yang mereka kerjakan. Puji Tuhan saudara. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama tentang ada upah yang Tuhan beri bagi orang yang bekerja keras adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Amsal pasal 10 ayat 16, demikian firman Tuhan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Saudara, di dalam hidup ini berlaku secara umum. Mau dia orang benar, mau dia anak Tuhan, mau dia orang Kristen, mau dia orang jahat, mau dia orang fasik, orang yang tidak takut Tuhan, semuanya ketika bekerja ada hasil yang akan mereka peroleh, ada upah, ada hasil yang mereka terima atas apa yang dikerjakan. Artinya itu berlaku secara umum, karena Tuhan memberi waktu yang sama 24 jam, dan Tuhan memberi matahari yang sama, Tuhan memberi segala sesuatunya sama kepada setiap manusia. Dan atas usaha mereka juga Tuhan memberi kesempatan yang sama. Tetapi di sini yang perlu kita renungkan saudara, bahwa firman Tuhan ini berkata,
upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Bahwa kalau kita hidup benar dan apa yang kita kerjakan juga berdasarkan kebenaran, artinya standar kita adalah kebenaran. Apa yang kita usahakan itu standarnya adalah kebenaran. Kalau melanggar kebenaran, melanggar firman Tuhan, kita tidak akan mau lakukan. Kita tidak akan mau bekerja cari penghasilan dari pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dan kalau kita bekerja, berusaha, berbisnis berdasarkan kebenaran, maka firman Tuhan ini berkata bahwa upah pekerjaan kita dalam kebenaran itu membawa kepada kehidupan. Sedangkan penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, saudara, yang kita mau upah atau hasil itu atau akibat dari upah atau hasil itu? Saya percaya kita lebih mementingkan hasil dari upah itu sebenarnya. Artinya ketika kita bekerja dan kita menghasilkan sesuatu, dan apa hasil dari yang kita hasilkan tersebut. Artinya bahwa dengan kita menghasilkan materi, misalnya materi itu membuat keluarga kita bahagia, membuat keluarga kita nyaman, tenang. Itu yang kita rindukan. Daripada kita menghasilkan berkelimpahan dan kemudian itu menghancurkan, memporak-porandakan keluarga, saya pikir tidak ada kita yang ingin akan hal itu. Malah lebih baik tidak punya kelimpahan, sederhana, tapi keluarga bahagia. Itu jauh lebih kita inginkan. Jadi saudara, bagaimana supaya apa yang kita hasilkan itu, perkara materi, hasil kerja kita itu menghasilkan kebaikan? Hiduplah dalam kebenaran. Kerjakanlah apa yang saudara kerjakan dalam prinsip-prinsip kebenaran. Jangan lakukan, jangan kerjakan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Orang yang hanya mementingkan hasil, dia akan korupsi, dia akan menindas orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Dan hasil dari itu, firman Tuhan berkata itu membawa kepada dosa, dan upah dosa adalah maut. Tetapi jika kita bekerja berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran, hasil dari itu adalah kehidupan. Ada damai ketentraman yang akan kita terima. Itu yang pertama, saudara. Ayat Mas kedua tentang upah atas jerih lelah kita, apa yang kita kerjakan, adalah dari Amsal pasal 14 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Di sini, saudara, ditegaskan bahwa harus ada jerih payah, harus ada usaha, tidak hanya sekedar kata, karena di sini katakan kata-kata saja mendatangkan kekurangan. Artinya orang yang hanya berkata-kata tanpa action, orang yang hanya berkata-kata tanpa tindakan, maka itu akan menghasilkan kemiskinan, kekurangan. Tetapi orang yang berjerih payah, orang yang berusaha, orang yang berjuang atas apa yang dia rencanakan, apa yang dia visikan, targetkan, maka dikatakan itu akan membawa keuntungan. Saudara, saya percaya setiap kita, kalau berbicara tentang keuntungan, setiap kita rindu kita mengalami keberuntungan dalam kehidupan kita. Dan di sini kita belajar dari prinsip firman Tuhan ini bahwa untuk meraih keuntungan ada perjuangan, ada usaha yang harus kita lakukan. Saudara, pertanyaannya hari ini, sejauh apa, sebesar apa perjuangan kita? Sebesar apa usaha dan jerih lelah kita? Mungkin kita berkata, kenapa aku belum berhasil? Kenapa aku belum beruntung? Pertanyaannya kembali ditujukan kepada kita. Seberapa berjuang saudara? Seberapa jerih payah yang saudara sudah usahakan? Seberapa harga yang sudah saudara bayar untuk mencapai hasil, untuk mencapai keuntungan? Saudara, orang yang beruntung adalah orang yang rela berjerih payah, rela berjuang, rela kerja keras. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, jadilah pekerja keras.
dan ada upah, ada keuntungan dari hasil kerja keras saudara. Ayat selanjutnya tentang upah bagi orang yang bekerja adalah dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara, firman Allah menegaskan dengan tegas bahwa orang yang tidak bekerja, makan pun jangan. Jangankan untuk menerima upah yang berkelimpahan, jangankan untuk menerima hasil yang banyak, makan saja firman Allah menegaskan jangan makan kalau tidak bekerja. Itu artinya saudara, bekerja, berusaha, berjerih payah, itu hal yang sangat penting dalam kebenaran Tuhan, dalam prinsip firman Tuhan. Artinya kita harus berjuang, kita harus bekerja. Sebagai anak-anak Tuhan, jadilah pekerja-pekerja keras. Seringkali saudara, dalam mengiring Tuhan ada banyak yang salah dimengerti. Salah satu contoh misalnya antara doa dan usaha. Seringkali doa-doa itu diajarkan menjadi berat sebelah. Sepertinya kita tidak perlu bekerja, karena dengan berdoa saja Tuhan akan menjawab kita. Saudara, firman Allah menegaskan bahwa bekerja keras itu adalah satu hal yang prinsip dalam kebenaran Tuhan. Artinya kita harus berdoa keras dan bekerja keras. Kalau saudara mau menerima upah hasil dalam kehidupan saudara, jadilah pekerja keras. Karena jangankan untuk menerima upah yang banyak, makan saja bagi orang yang tidak bekerja, firman Tuhan berkata jangan. Hari ini, sudahkah saudara bekerja keras? Saudara akan menerima upah yang besar, kelimpahan yang besar ketika saudara bekerja keras. Jadilah pekerja keras. Ayat selanjutnya tentang upah dari kerja keras adalah dari 2 Tawarikh pasal 15 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudara, di dalam konteks ini ditegaskan bahwa akan ada masa yang sukar, akan ada hari kesesakan bagi setiap bangsa-bangsa. Tetapi firman Allah memberi jaminan bagi umat-umatnya bahwa jika umatnya berusaha, sekalipun situasi sulit, jika umat-umatnya berjuang, bekerja keras, sekalipun kondisi berat dan kondisi sulit, firman Allah berkata bahwa ada upah bagi usahamu. Jadi jangan lemah karena situasi, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu. Saudara, hari ini di situasi pandemi ini saudara, begitu banyak orang mengeluh. Ya, karena sangat wajar karena memang situasi ini sangat berat. Tetapi firman ini cocok bagi kita dalam kondisi ini saudara. Bahwa sekalipun situasi ini berat, kalau saudara tidak putus asa, kalau saudara tetap bekerja, berjuang, bekerja keras, kreatif, inovatif, maka dengar saudara, saudara akan terima upah. Di masa pandemi ini pun saudara bisa berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan berkelimpahan. Di masa pandemi ini saudara bisa menerima berkat Tuhan lebih daripada sebelum pandemi ini. Apakah itu bisa? Sangat bisa saudara. Apakah itu ada? Sangat banyak anak Tuhan yang mengalami hal seperti itu. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah menjamin bahwa sekalipun situasinya buruk, situasinya sulit, situasinya sangat berat secara umum, tapi firman Allah berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan lemah semangatmu karena situasi itu. Karena kalau kamu berusaha, kamu berjuang, ada upah dari usaha dan perjuanganmu. Hasil tidak pernah membohongi usaha. Itu yang sering didengar saudara. Bukan situasi yang menentukan. Usaha dan perjuangan kita dihitung, dihargai oleh Tuhan, dan ada upah atas perjuangan kita. Ayat selanjutnya saudara tentang bagaimana kita terima upah atas kerja keras kita adalah dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya.
Saudara, di sini ditegaskan bahwa seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi ada hasil usaha yang akan diterima oleh petani yang bekerja keras. Jadi hal yang ditegaskan di sini, saudara, bahwa ada hasil usaha, dan hasil usaha itu diterima oleh orang yang bekerja keras. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hanya bekerja. Firman Allah menuntut kita tidak cukup hanya bekerja, tetapi firman-Nya menuntut kita untuk kita jadi pekerja keras. Dan dikatakan ada hasil yang akan diterima oleh orang yang bekerja keras. Di sini dikatakan petani yang bekerja keras menerima hasil usahanya. Saudara, apapun yang saudara kerjakan, usaha saudara, saudara akan terima upah dari usaha saudara jika saudara kerjakan dengan bekerja keras. Bisnis saudara, saudara akan terima upah di tengah-tengah bisnis saudara kalau saudara bekerja keras. Apapun yang saudara kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ada upah yang akan saudara terima ketika saudara hidup bekerja keras melakukan bisnis saudara, pekerjaan saudara, apapun itu yang sesuai dengan kebenaran Tuhan, ada upah yang akan saudara terima. Ayat selanjutnya, saudara, tentang upah yang akan diterima oleh orang yang bekerja keras adalah dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, hal yang sangat prinsip, hal yang sangat penting untuk kita sadari di sini adalah bagaimana supaya ada hasil jerih payah kita, dan hasil dari jerih payah kita itu tidak sia-sia. Itu yang sangat penting. Hasil jerih payah kita, hasil jerih lelah kita tidak sia-sia. Bagaimana jika kita bekerja keras, saudara? Jika kita berjerih lelah dan kemudian akhirnya kita terima upah, kita terima hasil dari jerih lelah kita, tetapi hasil jerih lelah itu menjadi sia-sia, tiada guna. Untuk apa kita terima itu semua? Untuk apa kita capai? Untuk apa kita raih itu semua, saudara? Bagaimana supaya jerih lelah kita, hasil jerih lelah kita tidak sia-sia? Dikatakan di sini, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi selain kita bekerja keras, layani Tuhan, ingat Tuhan, dan gunakan hasil dari kerja keras saudara itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Cari Tuhan, giat dalam pekerjaan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, karena dikatakan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Layanilah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, kerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, maka dengan demikian jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Tetapi jika kita melupakan Tuhan, sekalipun kita berjuang, bekerja keras, kita lakukan yang terbaik, dan akhirnya kita capai, kita raih hasil yang baik, tetapi jika kita tidak mengingat Tuhan, tidak mencari Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, tidak melayani Tuhan, semuanya itu sia-sia, saudara. Itu sebabnya berjerih lelahlah, tapi ingat Tuhan, layani Tuhan. Ayat terakhir, saudara, bagaimana kita menerima upah atas jerih lelah kita adalah dari Amsal pasal 10 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara, hal yang lain yang ditegaskan di sini adalah tentang kerajinan. Ada orang yang kerja keras tapi tidak rajin. Kerja keras hanya dalam waktu-waktu tertentu. Kalau bicara rajin, saudara, itu kontinu. Artinya, saudara, dalam kehidupan ini kita perlu hidup bekerja keras dan rajin bekerja keras. Terus menerus kita hidup dalam kerja keras. Mungkin ada orang yang berkata bahwa biarlah kita
bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, itu prinsip yang baik dan itu prinsip yang benar. Tetapi saudara, banyak orang yang kerja keras tetapi tidak rajin sehingga tidak mencapai itu tadi, yang akhirnya senang, akhirnya mempersiapkan dari sekarang untuk masa tua misalnya. Jadi kita perlu rajin supaya tidak menghasilkan kemiskinan, karena dikatakan tangan orang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kalau kita rajin kerja keras, rajin kerja keras, rajin kerja keras, rajin, maka itu akan menjadikan kaya. Benar pepatah tadi berkata bahwa biarlah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau pada akhirnya kerajinan kita hari ini menjadikan kita kaya kelak, maka itu akan menjadikan kita hari ini mungkin harus bersakit-sakit terlebih dahulu supaya senang kemudian, karena tangan orang rajin menghasilkan kekayaan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur kita telah merenungkan beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang bagaimana kita menerima upah dari hasil kerja keras. Jadi hal yang ditegaskan dari ayat-ayat emas yang sudah kita renungkan saudara, bahwa kita perlu bekerja keras dan kita perlu melakukan semuanya dalam kebenaran, dan kita perlu rajin melakukannya. Dan hal yang sangat prinsip bahwa dalam kita bekerja keras, dalam kita berusaha, jangan lupa mencari Tuhan, jangan lupa berusaha. Biarlah kita kerja keras, biarlah kita rajin, kita lakukan dalam kebenaran dan layani Tuhan. Jangan lupa hidup bersekutu dengan Tuhan, layani Tuhan supaya jerih lelah kita tidak sia-sia. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara yang mendengarkan renungan ayat-ayat emas firman Tuhan ini akan menerima upah atas jerih lelah saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara, untuk saudara mengalami upah atas jerih lelah saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berseru, hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang bagaimana kami menerima hasil dari jerih lelah kami. Kami sudah belajar bahwa kami harus jadi pekerja keras, kami harus rajin, kami harus lakukan semuanya dalam kebenaran firman Tuhan, dan dalam kerja keras kami juga harus terus melayani Tuhan. Maka firman-Mu menjamin bahwa ada upah yang akan kami terima. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Berkati mereka dalam kehidupan mereka, ajar mereka menjadi pekerja-pekerja keras, ajar mereka menjadi orang-orang yang rajin bekerja keras. Biarlah mereka lakukan semuanya tetap dalam kebenaran prinsip firman Tuhan. Ajar anak-anak-Mu ya Tuhan disiplin, ketat, tegas dalam kebenaran firman-Mu. Artinya hal yang bertentangan dengan firman Tuhan mereka tolak. Mereka berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu ini tetap hidup melayani Tuhan. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, segala usaha jerih lelah mereka, ada upah yang mereka terima, karena mereka melakukan semuanya dengan kerja keras, rajin dalam kebenaran, dan mereka tetap layani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan dikuatkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan meneguhkan hati saudara, menerangi jalan kehidupan saudara. Di mana topik ayat-ayat emas firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah kekuatan saat kita sulit. Saudara, ada masa-masa dalam hidup ini yang tidak mungkin tidak kita lalui, yang tidak mungkin tidak kita hadapi, tidak kita alami, yaitu masa-masa sulit. Ada masa-masa sulit dalam ekonomi mungkin, ada masa-masa sulit di tengah keluarga, ada masa-masa sulit dalam pekerjaan, usaha, bisnis, dan sebagainya. Saat kita mengalami masa-masa sulit, ada dua hal yang kita butuhkan. Kita butuh kekuatan, sehingga kita mampu menjalani masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Dan kita juga butuh jalan keluar bagi kesulitan-kesulitan yang kita alami di dalam kehidupan kita.
Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan kita saat kita mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita, saudara, adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Nahum pasal yang pertama ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudara, ayat emas ini menegaskan bahwa Tuhan itu baik. Dan bukti kebaikan Tuhan adalah Ia menjadi tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Pada waktu susah, pada waktu sulit, Tuhanlah tempat pengungsian kita. Artinya Tuhanlah tempat kita berlari. Tuhanlah tempat kita berserah. Tuhanlah tempat kita mengadu pada saat kita mengalami masa-masa susah, masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dan kemudian ayat yang ke-8 dikatakan, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Selain Tuhan itu tempat pengungsian, Ia juga tempat berlindung pada orang-orang susah, dan Ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Artinya Tuhan itu melindungi, Tuhan itu menjagai, memastikan bahwa orang-orang yang susah, yang berlindung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, hidupnya aman, terlindungi, hidupnya aman, sehingga digambarkan dengan kata-kata Ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Tuhan itu mengamankan kehidupan kita, saudara. Tuhan itu melindungi kehidupan kita. Dia baik. Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Dia begitu peduli kepada kita saat kita mengalami kesusahan. Dalam segala situasi kehidupan kita, Allah selalu mempedulikan kita. Kalau di dunia ini seringkali orang menggambarkan pengalamannya bahwa saat senang banyak teman, tapi saat susah semuanya pergi. Ya, itulah sifat manusia. Tetapi Tuhan, saudara senang, saudara susah, bahkan saudara sangat susah sekalipun, Dia Allah yang tetap setia melindungi saudara, mengasihi saudara, menjagai saudara ketika saudara berlindung kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, apapun situasi kehidupan saudara, apapun keadaan kehidupan saudara, berlindunglah kepada Tuhan. Karena Dialah tempat perlindungan kita saat kita mengalami kesusahan. Ayat emas selanjutnya saudara adalah dari Mazmur 31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih setia. Itu sebabnya pemazmur ini berkata bahwa dia tetap bersorak-sorak dan dia tetap bersukacita sekalipun dia sedang ada dalam situasi kesengsaraan. Sekalipun dia sedang ada dalam situasi kesesakan, dia berkata, aku bersorak-sorak, aku bersukacita karena kasih setiamu. Saat dia mengalami kesengsaraan, saat dia mengalami kesusahan, ada Tuhan yang begitu setia kepada dia. Ada Tuhan yang mengasihi dia.
Kasih setia Tuhan melimpah dalam dia. Demikian juga saya dan saudara hari ini, saudara. Dalam segala kesengsaraan kita, dalam segala kesusahan kita, ada Tuhan yang memperhatikan kita. Ada Tuhan yang mengasihi kita. Seberapa berat pun kesengsaraan hidup saudara, seberapa berat pun kesesakan hidup saudara, ketahuilah bahwa Allah yang kita sembah setia. Dia setia menyertai saudara, dia setia menjagai saudara, dia setia mengamankan saudara dan membebaskan saudara dari segala kesengsaraan dan kesesakan. Itu sebabnya, sekalipun mungkin hari ini engkau sedang menjalani kehidupan dalam kesengsaraan, sekalipun hari ini engkau sedang menjalani kehidupan dalam kesusahan, tetaplah bersukacita dan berharap bersorak-sorai di hadapan Tuhan, karena Dia setia. Ayat mas selanjutnya, saudara, yang akan meneguhkan kita saat kita mengalami kesesakan, kesusahan, dan kesulitan dalam kehidupan kita adalah Mazmur pasal 46 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saudara, Allah itu adalah tempat perlindungan kita. Dia kekuatan kita, bahkan Dia menolong kita saat kita mengalami kesesakan. Kesesakan oleh karena beban hidup, kesesakan karena oleh persoalan, kesesakan oleh penyakit, masalah keluarga, ekonomi, atau kesesakan oleh karena apapun yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah itu kekuatan kita, Dia perlindungan kita, dan Dia menolong kita. Pemazmur ini menegaskan bahwa perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan sangat terbukti. Sangat terbukti. Ketahuilah bahwa pemazmur ini sudah mengalami dalam kehidupannya bahwa perlindungan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan itu sangat terbukti bagi dia. Dalam kehidupan saudara-saudara akan mengalami pertolongan Tuhan yang sangat terbukti. Saudara akan mengalami kekuatan daripada Tuhan yang sangat terbukti. Dialah pertolongan kita. Dialah kekuatan dan perlindungan kita. Ayat selanjutnya, saudara, yang akan menguatkan kita saat sulit, saat susah, saat dalam kesesakan. Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, ada waktu mungkin kita terkadang tidak mampu lagi. Ada waktu secara manusia kita tidak sanggup lagi menopang beban kehidupan kita. Ada waktu kita tidak sanggup lagi memikul beban kehidupan kita. Ada persoalan yang bertubi-tubi, ada masalah yang bertubi-tubi yang menimpa kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan ini menegaskan saudara bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ketika kita terjatuh oleh karena beratnya beban kehidupan, Allah tidak akan membiarkan saudara sampai tergeletak. Dia menopang tangan saudara. Dia menguatkan saudara. Dia tidak biarkan saudara sampai tergeletak. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita.
Tetapi dikatakan di sini saudara bahwa orang-orang yang langkah-langkah kehidupannya ditetapkan oleh Tuhan atau dituntun oleh Tuhan adalah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bagaimana supaya langkah-langkah hidup kita ditopang oleh Tuhan? Hiduplah berkenan kepada Tuhan. Jalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menopang kehidupan saudara. Jalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, maka Dia akan menolong setiap saudara. Ayat mas terakhir saudara yang akan menguatkan kita saat susah, saat sulit, saat dalam kesesakan adalah dari Nehemia pasal yang ke-9 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu, lalu engkau mendengar dari langit, dan karena kasih setiamu yang besar, kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Saudara, seringkali umat-umat Tuhan mengalami kesesakan oleh karena kesalahan mereka sendiri. Oleh karena pemberontakan, pelanggaran mereka di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini berkata bahwa setiap kali umatnya datang berlari kepada Dia, berteriak minta tolong kepada Dia, maka firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan menyelamatkan mereka. Saudara, hidup yang maksimal itu adalah ketika kita mengalami kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kita. Pengalaman terbesar yang pernah kita lihat dalam kehidupan umat-umat Israel adalah hidup mereka jatuh bangun. Mereka sering mengalami kesulitan, kesusahan, dan kesesakan oleh karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Sekalipun setiap kali mereka datang kepada Tuhan, Tuhan menolong mereka. Tetapi mereka seringkali harus melewati penderitaan demi penderitaan. Itu sebabnya, saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, mari kita jalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan supaya kita tidak sibuk jatuh bangun, tapi Tuhan tetap menolong dan mengangkat kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, saya percaya ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah saudara renungkan di dalam video ini telah menguatkan, meneguhkan saudara. Terus dengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan selanjutnya saudara, yang terus akan meneguhkan kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan kembali diberkati, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan memberkati kehidupan saudara di hari ini saudara melalui video ini. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama melalui ayat-ayat emas firman Tuhan adalah topik tentang patah hati. Adakah saudara saat ini sedang mengalami patah hati dalam kehidupanmu? Hatimu terluka oleh karena satu situasi. Hatimu terluka oleh karena satu keadaan. Karena apa yang orang lain lakukan terhadap saudara. Apa yang membuat hati saudara sedang terluka saat ini? Saudara mungkin sedang mengalami patah hati yang sangat menyakitkan dalam kehidupan saudara. Biarlah melalui video ini saudara dikuatkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saudara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Mazmur 147 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Wow, saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyembuhkan saat kita mengalami patah hati. Dia menyembuhkan luka hatimu. Dia membalut luka hatimu. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami situasi yang sangat menyakitkan. Saudara mengalami keadaan perlakuan yang sangat menyakitkan saudara. Hatimu terluka. Engkau mengalami patah hati. Dengar, ada Tuhan yang sanggup membalut
luka hatimu. Ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan luka hatimu. Dia Allah yang mengerti bagaimana menyembuhkan luka hatimu, dan hanya Dia yang sanggup menyembuhkan luka hatimu. Saudara, seringkali ada orang yang ketika hatinya terluka, dia berlari mencari penghiburan, mencari kekuatan supaya hatinya dipulihkan, supaya hatinya disembuhkan. Tapi yang seringkali terjadi adalah makin parah yang terjadi. Karena yang sanggup menyembuhkan luka hati kita hanyalah Tuhan. Tuhanlah penyembuh luka hatimu. Tuhanlah penyembuh ketika engkau mengalami patah hati. Dia sanggup membalut luka-luka hatimu. Ayat emas kedua yang akan meneguhkan hati kita saat kita mengalami patah hati adalah dari Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, Dia Allah yang tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan umat-umatnya. Jangan takut apapun yang engkau alami. Jangan patah hati apapun yang engkau hadapi. Dia berjalan di depanmu, Dia menyertai engkau dan tidak membiarkan engkau. Kalau hari ini engkau sedang berbeban berat, Dia tidak membiarkan engkau, jangan patah hati. Kalau saat ini engkau sedang sakit, Dia tidak membiarkan engkau, Dia menyembuhkan engkau, jangan patah hati. Apapun yang saudara alami dalam perjalanan kehidupan saudara hari ini, ada Tuhan yang hadir, yang menyertai saudara, dan Dia Allah yang baik, yang tidak akan membiarkan saudara menghadapi situasi saudara, masalah saudara sendiri dalam kehidupan saudara. Jangan gentar, jangan patah hati, ada Tuhan. Ayat emas yang ketiga saudara, tentang situasi yang membuat kita patah hati. Ada firman Tuhan yang menguatkan kita dari Mazmur 34 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Adakah saat ini saudara yang mengalami patah hati? Adakah saat ini saudara yang mengalami jiwamu remuk oleh karena keadaan yang sedang engkau hadapi, yang sedang menjadi pergumulan, masalah, persoalan di dalam kehidupanmu? Dengar, firman Allah berkata bahwa Dia dekat kepada saudara. Dia menyelamatkan saudara. Dia tidak biarkan saudara. Dia dekat, Dia menyelamatkan. Itu sebabnya saudara, apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, sekalipun jiwamu remuk saat ini, ketahuilah bahwa Allah ada. Dia dekat kepada saudara dan Dia menyelamatkan saudara. Apapun dan bagaimanapun kondisi yang engkau alami dalam hidupmu, ada Tuhan yang selalu dekat kepada setiap saudara, dan Dia sanggup menyelamatkan saudara. Mungkin saat ini secara pikiran ada saudara yang merasa tidak mungkin lagi. Situasi ini tidak mungkin lagi diubah. Penyakit ini tidak mungkin lagi disembuhkan. Beban ini tidak akan mungkin lagi tertanggalkan. Masalah ini tidak akan mungkin lagi terselesaikan. Dengar saudara, Dia Allah yang akan mengubahkan, yang akan menyelamatkan, yang akan campur tangan melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Tuhan itu dekat kepada setiap kita. Ayat emas selanjutnya saudara, yang akan menguatkan setiap hati yang sedang remuk, setiap orang yang sedang mengalami patah hati saat ini adalah dari Mazmur pasal 51 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara,
Kalau ada engkau yang mengalami jiwa yang hancur oleh karena situasi kehidupanmu, kalau ada saudara yang mengalami hati yang patah dan remuk oleh karena kondisi yang sedang saudara alami saat ini, ada Allah yang tidak memandang saudara hina atas kondisi yang sedang saudara alami. Ada Allah yang mempedulikan saudara atas kondisi yang saudara alami. Jika hari ini ketika engkau mengalami jiwa yang hancur, jika hari ini ketika engkau mengalami hati yang patah, jiwa yang remuk, kemudian engkau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak memandang hina orang-orang yang datang kepada Dia. Allah peduli, tangannya terbuka bagi setiap orang yang datang kepada Dia. Tangannya terbuka bagi setiap orang yang berseru kepada Dia. Datanglah kepada Dia dengan segenap hatimu sekalipun hatimu hancur. Datanglah kepada Dia dengan segenap hatimu sekalipun hatimu patah saat ini, hatimu remuk saat ini. Dia tidak memandang hina. Dia Allah yang peduli. Puji Tuhan saudara. Biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara, sekalipun saat ini hatimu sedang patah, hatimu sedang remuk. Saat ini ada Tuhan yang peduli kepada saudara. Ada Tuhan yang menerima saudara, tangannya terbuka bagi saudara. Dia mempedulikan saudara sehancur apapun hidupmu. Ketika engkau datang kepada Tuhan, Dia mempedulikan kehidupan saudara. Dia Allah yang campur tangan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Firman Tuhan ini menguatkan iman saudara. Teruslah melangkah bersama Tuhan sehancur apapun hatimu karena kondisi hidupmu saat ini. Teruslah melangkah bersama dengan Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana Allah campur tangan dan menyatakan pembelaannya di dalam kehidupan saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Terus dengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara. Engkau akan terus dikuatkan. Imanmu akan terus diteguhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Ayat 9. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan iman saudara. Di mana topik ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini adalah topik tentang Tuhan masih bekerja. Dia Allah yang kita sembah, Dia Allah yang hidup, dan Dia Allah yang bekerja dalam kehidupan kita sampai saat ini, bahkan di masa depan. Percayalah bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang terus bekerja. Saudara, ayat emas yang pertama adalah dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, dalam konteks Roma pasal 8 ini, ayat-ayat sebelum ayat 28 ini, Paulus menegaskan tentang penderitaan zaman sekarang tidak sebanding dengan apa yang akan diterima. Lalu Paulus juga bercerita bagaimana Tuhan akhirnya bekerja melalui Roh Kudus-Nya. Artinya saudara, Paulus berbicara tentang masa-masa penderitaan. Paulus juga berbicara tentang kebaikan, Allah bekerja, Allah bertindak, dan sebagainya. Lalu kemudian pada akhirnya dia simpulkan di ayat 28 ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu maksudnya di sini adalah masa-masa penderitaan, masa kesulitan, dan masa-masa Allah ikut bekerja, bertindak, yang sudah dia jelaskan sebelumnya. Artinya saudara, bahwa masa sulit, masa penderitaan, masa-masa susah, di sana Allah bisa bekerja. Di sana Allah bisa bertindak. Dan kemudian di masa-masa yang baik juga,
Di sana Allah tetap bekerja, artinya dalam segala situasi Allah turut bekerja, dan Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Wow, saudara, tahukah saudara bahwa Allah bisa bekerja dan Allah turut bekerja dalam kehidupan saudara, dalam segala situasi dan keadaan kehidupan saudara, dan Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saudara. Alangkah luar biasanya kita jadi pengikut Kristus, di mana saat sulit, saat-saat susah, di sana Allah bekerja. Saat-saat baik, di sana Allah tetap bekerja. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, Allah tetap bekerja. Saya percaya setiap kita rindu Allah bekerja dalam hidup kita. Dan dikatakan di sini, saudara, bukan berarti bahwa kepada semua orang Allah secara otomatis bekerja. Allah rindu bekerja dalam hidup semua orang, tetapi tergantung juga orang itu apakah dia memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja dalam kehidupannya. Di sini dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bagi siapakah Allah akan turut bekerja dalam situasi yang baik, dalam situasi yang sulit, susah? Allah bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Baik di masa sukar, dia tetap mengasihi Tuhan. Baik di masa sulit, masalah, persoalan, penyakit, kekurangan dan sebagainya, dia tetap mengasihi Tuhan. Baik dalam keadaan baik, semuanya Allah berkati dan sebagainya, dia juga tetap mengasihi Tuhan. Jika saya dan saudara kita tetap mengasihi Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan, ketahuilah bahwa Allah akan bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Hiduplah mengasihi Tuhan. Lalu dikatakan juga, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, atau dengan kata lain, menghidupi panggilan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana supaya saya dan saudara mengalami Tuhan bekerja dengan dahsyat? Hiduplah dalam panggilan Tuhan. Apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saudara? Hidupi panggilan Tuhan itu, dan hidupi itu sesuai dengan rencana Tuhan. Jika kita hidup mengasihi Tuhan, jika kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, maka kita akan mengalami Allah bekerja, Allah bertindak dalam segala situasi. Itu yang pertama, saudara, bahwa hiduplah mengasihi Tuhan, hiduplah dalam panggilan Tuhan bagi kehidupan saudara. Kita punya panggilan berbeda satu dengan yang lain. Mari kita hidupi panggilan Tuhan bagi hidup kita pribadi lepas pribadi, maka kita akan melihat bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Ayat emas kedua, saudara, adalah dari Yohanes pasal 5 ayat 17. Di sana dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara, ini ditegaskan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi. Pada waktu itu ketika mereka protes, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan kemudian ketika mereka protes, jawaban Yesus kepada mereka adalah, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sangat menarik apa yang menjadi penegasan Yesus, saudara, ketika dia berkata bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Jadi ketika mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, orang yang sudah sekian lama sakit disembuhkan, itu terjadi kenapa? Karena Yesus masih bekerja. Bapa bekerja, Yesus bekerja. Dan kalau dalam kehidupan orang itu, dia bekerja dalam hidup saya, dalam hidup saudara pun, dia masih bekerja sampai saat ini. Dan kalau dia bekerja, maka situasi yang paling sulit sekalipun bisa berubah. Penyakit yang paling parah sekalipun bisa sembuh. Masalah yang paling sulit sekalipun bisa selesai. Allah kita Allah yang dahsyat. Allah kita Allah yang berkuasa. Dia berkuasa untuk mengubah segala perkara karena Dia masih bekerja sampai sekarang. Dia tegaskan, saudara, Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Ketahuilah bahwa Dia masih bekerja dalam hidup saya. Dia masih bekerja di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian Mazmur ayat pasal 37 ayat yang kelima, ini ayat emas yang ketiga, saudara, dikatakan di sana, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak.
Saudara, Allah akan bertindak, Allah akan bekerja dalam kehidupan orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan saudara ketika saudara menyerahkan hidup kepada Tuhan, ketika saudara tetap percaya kepada Tuhan. Apapun keadaannya, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun keadaannya, kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka saudara akan melihat Allah bertindak di dalam kehidupan saudara. Saya percaya saat ini setiap kita rindu Allah bertindak dalam hidup kita. Kalau saudara rindu Allah bertindak dalam hidup saudara, maka serahkan hidup kepada Dia, percaya sungguh kepada Dia. Kemudian ayat emas selanjutnya saudara adalah dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, ada banyak hal mungkin yang mengkhawatirkan di dalam kehidupan kita. Ada banyak masalah, persoalan, beban hidup, cerita kisah hidup yang mengkhawatirkan dalam hidup kita. Tetapi firman-Nya ini berkata, kalau kita serahkan kekhawatiran kita kepada Dia, Dia akan bertindak untuk memelihara kita. Dia bekerja untuk memelihara kita. Dia Bapa yang baik, saudara. Dia akan bertindak untuk memelihara kehidupan kita. Dalam segala masalah, persoalan, kekurangan kita, Dia bertindak. Kemudian ayat emas selanjutnya, saudara, masih dalam topik Allah masih bekerja. Dalam Mazmur pasal 138 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Ini pengakuan pemazmur saudara bahwa ketika dia berada dalam kesesakan, Allah tidak tinggal diam. Allah mempertahankan dia, Allah membela dia. Allah mengulurkan tangan membela dia dari musuh-musuhnya, dan Allah menyelamatkan dia. Adakah saat ini saudara sedang ada dalam situasi kesesakan? Ketahuilah bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia akan bertindak, Dia tidak tinggal diam. Dia masih bekerja dalam seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, percayalah Allah masih bertindak dalam hidup saudara. Alami Tuhan bertindak dalam hidup saudara. Itu sebabnya dalam segala perkara hiduplah mengasihi Tuhan, percaya sungguh kepada Dia, hidupi panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Serahkan hidup saudara, kekhawatiran saudara kepada Dia, maka Dia akan bertindak dalam kehidupan saudara. Biarlah hari ini iman saudara dibangkitkan bahwa Allah masih bekerja dalam hidup saudara. Dengarkan terus ayat-ayat emas selanjutnya saudara. Haleluya. Pintu untuk Yesus hadir di tengah kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diteguhkan, dikuatkan, dan dibaharui melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, di mana ayat-ayat emas yang kita renungkan hari ini adalah topik tentang orang percaya tidak akan dipermalukan. Saudara yang hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, firman Allah menegaskan bahwa saudara tidak akan dipermalukan. Itu yang akan kita belajar saudara. Di dalam dunia ini ada banyak hal yang kita hadapi, tetapi dalam semua perkara yang kita alami, Tuhan tidak akan izinkan setiap kita dipermalukan. Artinya apa saudara? Dia akan membela kita. Dia akan campur tangan, Dia akan bertindak untuk membela anak-anaknya, sehingga anak-anaknya tidak dipermalukan. Tetapi pembelaannya nyata untuk mengangkat kehidupan, melindungi dan menyertai kehidupan anak-anaknya. Adakah saat ini dalam kehidupan saudara rindu pembelaan Tuhan?
sehingga saudara tidak akan dipermalukan apapun situasi dan kondisi saudara saat ini. Kalau saudara rindu pembelaan Tuhan supaya hidup saudara tidak dipermalukan, maka dengarkan renungan ini saudara, dengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan ini yang akan meneguhkan kehidupan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang orang percaya tidak akan dipermalukan adalah sebagai yang berikut. Yang pertama, Mazmur 22 ayat 5, demikian firman Tuhan. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Saudara, di dalam mazmurnya ini, pemazmur menceritakan tentang nenek moyangnya, tentang leluhurnya, di mana nenek moyangnya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mempercayakan kehidupan mereka kepada Tuhan. Dan pemazmur ini menegaskan bahwa mereka diluputkan. Hal yang paling nyata itu adalah ketika orang Israel keluar dari Mesir, saudara. Sungguh luar biasa pembelaan Tuhan. Mulai dari Tuhan mengerjakan tulah di sana supaya orang Israel bisa dibebaskan. Bagaimana Tuhan membelah laut dan mereka berjalan di tanah kering dari tengah laut, saudara. Dan bagaimana mereka di tengah panas terik, Tuhan beri tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Bagaimana mereka di tengah malam dingin, di padang gurun Tuhan beri tiang api supaya mereka tidak kedinginan. Bagaimana Tuhan memberi manna, bagaimana Tuhan memberi air di padang gurun, bagaimana Tuhan memberi puyuh dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak mujizat sehingga akhirnya sampailah di tanah Kanaan. Di sana mereka harus menghadapi musuh yang begitu besar, begitu banyak bangsa-bangsa Kanaan di sana. Tetapi Tuhan pun membela mereka. Tuhan memberi kemenangan bagi mereka dan Tuhan luputkan mereka. Itu sebabnya pemazmur ini berkata bahwa nenek moyang kami percaya kepadamu dan Engkau meluputkan mereka. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara, ketika saudara hidup dalam iman, ketika saudara percaya sungguh kepada Tuhan dalam segala perkara kehidupan saudara, maka Tuhan akan bertindak untuk meluputkan saudara. Tuhan akan bertindak untuk membebaskan saudara, untuk membela setiap saudara. Percayalah kepada Tuhan dalam segala situasi dan keadaan kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya saudara adalah Roma pasal yang ke-9 ayat 33. Demikian firman Tuhan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara, yang dimaksudkan di sini sebagai batu sentuhan dan sebagai batu sandungan adalah Yesus, di mana Dia diletakkan di Sion sebagai sebuah batu sentuhan. Tetapi kenapa Dia menjadi batu sandungan? Karena orang-orang tidak percaya kepada Dia, padahal Dialah Tuhan, Dialah juru selamat yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Tetapi mereka tidak percaya kepada Dia. Mereka tidak mau percaya bahwa Dialah Mesias itu. Tetapi saudara, bagi yang percaya dikatakan tidak akan dipermalukan. Artinya bagi orang-orang yang tidak percaya itu menjadi batu sandungan, tetapi bagi orang-orang yang percaya itu menjadi pembela yang tidak akan dipermalukan. Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan menjadi pembela bagi kita yang tidak akan mempermalukan kita. Dialah pembela dalam situasi hidup kita, Dialah pembela di tengah-tengah ekonomi kita, Dialah pembela di tengah-tengah keluarga kita, Dialah pembela di tengah pekerjaan saudara, dalam segala aspek kehidupan saudara. Tuhanlah pembela saudara. Lalu saudara, Mazmur pasal 22 ayat 6 dikatakan di sana, kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput, dan kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Lihat saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa
Kepada Tuhan mereka berseru-seru dan mereka diluputkan. Dan kepada Tuhan mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan, artinya yang berdoa, yang mengharapkan pertolongan Tuhan, yang merindukan pertolongan Tuhan. Firman-Nya menegaskan bahwa Tuhan meluputkan mereka. Dan kepada orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka berseru dan sekaligus mereka percaya kepada Tuhan, maka dikatakan mereka tidak mendapat malu. Saudara, kalau kita hidup sungguh-sungguh percaya, kalau kita hidup sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita. Maka Tuhan tidak akan membiarkan kita mendapat malu. Puji Tuhan, saudara. Kalau saat ini dalam perjalanan hidup saudara, segala beban persoalan kehidupan saudara datang kepada Dia dengan berseru, minta tolong, Tuhan tidak akan mengabaikan saudara, tetapi Dia akan meluputkan saudara. Kita melihat, saudara, di dalam Alkitab bagaimana setiap kali Yesus dalam perjalanan pelayanannya ada orang berseru-seru minta tolong, Tuhan mempedulikan mereka. Sekalipun mereka orang-orang buta, orang kusta yang dianggap najis. Siapa saja yang minta tolong kepada Tuhan Yesus, kalau kita melihat, saudara, tidak ada yang diabaikan. Tapi semuanya Tuhan jawab. Itu sebabnya berserulah. Tetapi jangan hanya berseru, saudara, tetapi berserulah kepada Tuhan dalam kepercayaan. Ada begitu banyak orang berdoa, tetapi tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Orang-orang yang demikian tidak akan mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau saudara rindu campur tangan Tuhan, berserulah dan sungguh-sungguhlah percaya kepada Dia. Kemudian Mazmur pasal 25 ayat 3, saudara. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Saudara, ayat emas terakhir ini dalam topik pembelaan Tuhan yang tidak mempermalukan kita, dikatakan bahwa ya, semua orang yang menantikan Engkau tidak mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Orang yang hidup menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu karena Tuhan membela. Tapi orang yang mendapat malu ialah mereka yang berkhianat, mereka yang tidak setia, mereka yang tidak menantikan Tuhan. Jadi saudara, sebagai ayat emas terakhir di sini yang ditegaskan kepada kita adalah bahwa kita harus hidup setia, tekun menantikan Tuhan. Kalau kita rindu pembelaan Tuhan yang tidak akan mengizinkan kita dipermalukan. Seringkali di zaman ini manusia ingin semuanya instan, tetapi Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak yang tekun untuk menantikan pertolongan Tuhan. Tekunlah berseru, tekunlah nantikan pertolongan Tuhan, maka kita akan melihat pembelaannya yang tidak akan mengizinkan kita dipermalukan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang menegaskan kepada kita bahwa Tuhanlah pembela kita yang tidak mengizinkan kita dipermalukan. Mari terapkan firman Tuhan ini, saudara. Maka saudara akan melihat pembelaan Tuhan atas kehidupan saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Dan saudara akan terus diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik yang lain, saudara. Itu sebabnya dengarkan terus renungan ini. Biarkan hari-hari saudara diisi oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Ujungmu berbuat baik. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah saudara renungkan telah meneguhkan dan menguatkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita datang kepada Tuhan, berdoa dan berseru kepada Dia. Saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Dia dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dan dengan penuh kesetiaan. Tetap berseru kepada Tuhan, karena Dia Allah yang mendengarkan saudara. Dia Bapa yang baik, dan Dia sanggup untuk menjawab segala pergumulan kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan, dan saya akan berdoa buat segala pergumulan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini.
mereka yang sedang berseru kepadamu, mereka yang sedang berserah kepadamu dan memohon di hadapanmu. Engkau kiranya yang menjawab anak-anakmu ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi, Tuhan yang campur tangan. Mungkin ada mereka yang sedang ditindih oleh beban berat. Mungkin ada persoalan keluarga, ekonomi, kesehatan. Tuhan yang campur tangan, Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan anak-anakmu secara pribadi ya Tuhan. Tuhan jamah mereka, Engkau yang menjadi jawaban dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kehidupan anak-anakmu, berkati hidup mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anakmu. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati. Berkati ekonomi mereka, sehingga ekonomi mereka semakin baik, semakin bertumbuh dalam nama Yesus, sehingga anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi kemuliaan namamu. Berkati mereka Tuhan, berkati anak-anakmu ya Bapa dalam segala usaha pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan sehingga Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Berkati para petani, berkati para buruh, pegawai, para medis, PNS Tuhan. Apapun yang menjadi profesi anak-anakmu satu persatu, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing. Berkati kehidupan anak-anakmu ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam kehidupan anak-anakmu. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan anak-anakmu ini ke dalam tanganmu, Engkau yang campur tangan. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit penyakit saat ini, hamba berdoa, Tuhan ulurkan tanganmu bagi anak-anakmu yang sakit dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, percayalah bahwa Allah mendengar dan menjawab doa dan seruan kita yang kita panjatkan dengan penuh iman di hadapannya. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, diberkatilah kehidupan saudara dan jadilah berkat bagi kemuliaan nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.